Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lul Izzati Rahmaniyah dari S1 Farmasi kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reformulasi dari sediaan salep. Yang pertama yaitu definisi dari salep. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sediaan salep merupakan sediaan setengah padat berupa massa lunak yang mudah dioleskan dan digunakan untuk pemakaian luar. Kemudian, pada pembuatan salep terdapat 4 macam dasar basis salep, yaitu basis hidrokarbon, basis absorpsi, basis larut air, dan basis emulsi minyak dalam air. Kalau pada basis hidrokarbon, biasanya yang digunakan seperti vaselin. Kemudian, kalau pada basis absorpsi, biasanya yang digunakan seperti cera alba dan juga lanolin anhidrat. Kemudian kalau pada basis larut air, biasanya yang digunakan seperti PEG 400 dan juga PEG 4000. Dan yang terakhir, yaitu pada basis emulsi minyak dalam air, biasanya yang digunakan seperti natrium lauryl sulfat dan juga metil paraben. Pada bahan-bahan yang saya sebutkan, itu merupakan bagian contoh dari masing-masing basis salep tersebut. Formulasi baku ini diambil dari jurnal dengan judul Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Daun Kaktus Pakis Giwang dengan kombinasi basis modifikasi PEG 400 serta aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis pada tahun 2019 oleh penulis Suherman dan Dewi Isnaini. Berikut merupakan penjelasannya. Pada formulasi baku, ini meneliti daun ekstrak kaktus pakis giwang dengan kombinasi PEG 400 dan PEG 4000. Ini berpengaruh terhadap stabilitas mutu fisik sediaan ekstrak daun kaktus pakis giwang, yaitu dengan ditandainya menurunnya viskositas, daya lekat, serta daya sebar pada hari ke-15 dan hari ke-30. Berikut merupakan formulasi bakunya. Pada formulasi baku ini menggunakan basis salep larut air. Kemudian dari khasiat masing-masing bahannya, yaitu pada ekstrak daun kaktus pakis giwang sebagai zat aktif, yaitu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka pada kulit seperti halnya luka bakar. Kemudian untuk bahan PEG 400 dan juga PEG 4000 itu sebagai zat tambahan, yaitu sebagai basis salep larut air. Kemudian propil paraben itu sebagai zat tambahan, sebagai zat pengawet, dan juga air suling itu sebagai pelarutnya. Kemudian untuk pengembangan formulasi atau reformulasi ini didapat dari jurnal dengan judul Salep Ekstrak Metanol Daun Sirkaya dengan berbagai variasi oleh penulis Muflihahuna Hediyati Lating. Pada jurnal ini meneliti berbagai salep dengan basis yang bermacam-macam, dan untuk hasil yang memiliki kestabilan optimal lebih unggul, yaitu dengan basis salep absorpsi dengan formulasi sebagai berikut. Kemudian untuk khasiat dari masing-masing bahannya, ada ekstrak metanol daun sirkaya, itu merupakan zat aktifnya yang dapat menyembuhkan luka. Kemudian pada bahan alfa tocoferol itu merupakan zat tambahan yang dapat memelihara kesehatan kulit. Kemudian pada bahan cera alba dan lanolin anhidrat itu sebagai zat tambahan basis salep absorpsinya.
Kemudian pada propil paraben merupakan zat tambahan sebagai pengawet, dan satil alkohol itu merupakan zat tambahan sebagai zat pengentalnya, dan vaselin putih itu merupakan zat tambahan sebagai basis salep absorpsinya. Kemudian untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengenai alasan-alasan dari pergantian atau penambahan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu ekstrak daun kaktus pakis giwang saya ganti dengan ekstrak metanol daun sirkaya, karena alasannya pada ekstrak kaktus pakis daun giwang itu menyebabkan rasa ketidaknyamanan dan sulit untuk berdifusi jika diaplikasikan langsung ke kulit. Hal tersebut disebabkan karena viskositasnya yang tinggi, daya lekatnya yang lama, dan daya sebarnya yang rendah. Dan untuk alasan kenapa kok dipilihnya daun metanol ekstrak daun sirkaya, karena ekstrak ini memiliki khasiat yang hampir sama dengan ekstrak daun kaktus pakis giwang, yaitu untuk menyembuhkan luka, dan juga ekstrak ini tidak menimbulkan rasa yang ketidaknyamanan pada saat pemakaian, dan juga ekstrak ini dapat meminimalisir dari kekurangan ekstrak daun kaktus pakis giwang. Maksud dari dapat meminimalisir yaitu dapat memperbaiki dari kekurangan viskositasnya, daya lekatnya, dan juga daya sebarnya. Kemudian untuk pergantian bahan yang selanjutnya yaitu pada basis salepnya, yang awal mulanya menggunakan PEG 400 dan PEG 4000 saya ganti dengan alfa tocoferol, cera alba, lanolin anhidrat, dan vaselin putih. Alasan dari pergantiannya tersebut karena pada awal basis yang digunakan itu merupakan basis larut air, sedangkan saya memilih untuk menggantinya dengan salep basis absorpsi. Alasan dari kenapa saya memilih salep basis absorpsi karena pada jurnal formulasi baku menunjukkan bahwa formulasi dengan salep basis larut air terdapat pemisahan dan penurunan kestabilan pada kesediaan yang ditandai dengan ketidakhomogenan pada sediaannya tersebut. Sedangkan pada salep absorpsi itu menunjukkan hasil yang lebih optimal dari basis yang lainnya. Maka dari hal tersebut dapat meminimalisir kekurangan dari salep basis larut air. Kemudian untuk pergantian bahan yang terakhir yaitu ada air suling yang saya ganti dengan setil alkohol, karena pada jurnal reformulasi menunjukkan bahwa kalau basis absorpsi itu pelarutnya akan lebih stabil jika digunakan pelarut setil alkohol, karena dapat mempertinggi kestabilan, terus memperbaiki tekstur dari sediaannya tersebut.